Hai semuanya, selamat datang di kelas Packaging Design. Saat ini saya akan menjelaskan topik 2 pada perkuliahan Packaging Design, yaitu The History of Packaging Design. Bagaimana asal mula adanya desain kemasan. Menurut Anda, manakah yang ada lebih dulu? Apakah produk ataukah kemasan? Apa yang kita anggap sebagai kemasan atau pembungkus adalah sesuatu yang menampung, melindungi, dan menyimpan suatu benda atau isinya. Kalau secara alami, bisa kita lihat pada kulit pisang, kemudian kepompong yang nanti akan jadi kupu-kupu, lalu kerang tiram ya, dengan harta terpendamnya. Kita lihat gambar di sini ada pisang, kepompong, dan juga ada kerang tiram. Ini semua pembungkusnya, semua kemasannya ini memiliki fungsi menampung, melindungi, dan menyimpan suatu benda atau isinya. Ini semua adalah fungsi kemasan. Fungsinya itu ya. Tapi, seiring berjalannya waktu, fungsi kemasan itu berkembang menjadi sarana pemasaran. Kemasan yang sederhana menjadi kompleks. Tentu saja secara fungsional sama, tetapi sekarang kemasan dibuat dari sejumlah bahan berteknologi tinggi dan menggunakan bentuk-bentuk yang tidak biasa. Bahkan istilah packaging itu telah berkembang dari package ya, package itu wadah menjadi packaging. Jadi packaging adalah wadah yang memiliki komunikasi tertulis tentang isinya yang spesifik. From the beginning, awal mulanya, rute perdagangan membawa rempah-rempah, sutra, wewangian, teh, kopi, anggur, dan coklat, semuanya harus dibawa dalam jarak jauh karena adanya demand. Dia mau beli barang-barang ini gitu ya. Pada akhirnya, perekonomian itu tumbuh dan masyarakat berkembang berdasarkan kemampuan untuk mengangkut barang ke seluruh dunia. Jadi ini mengarah pada pembentukan sistem moneter, memberi nilai pada produk dan juga jasa. Kita akan lihat pertama kali ya di tahun 1500 BC atau before Christ di Mesir, ini terciptalah wadah kaca yang pertama. Jadi orang Mesir mengembangkan produksi kaca dan mengembangkan wadah kaca pertama. Berabad-abad kemudian, teknik pembuatan kaca ini menjadi rahasia dagang Venesia yang dijaga ketat. Kemudian beralih ke tahun 100 BC, di Cina, ada lembaran kulit kayu mulberry itu digunakan untuk membungkus makanan. Kemudian beralih di tahun 1798 di Jerman, ditemukanlah litografi ya oleh seseorang bernama Alois Sennefelder, ini namanya. Nah, litografi itu merupakan teknik percetakan seperti offset. Jadi ini sebelum offset itu litografi. Intinya mencetak di permukaan yang datar, itulah litografi. Kemudian beralih di tahun 1810, di Inggris, seseorang bernama Peter Durand ini mendapatkan paten untuk merancang kaleng bulat bertutup. Jadi kalengnya seperti ini ya, bulat kemudian ada tutupnya. Nah, ini ada sejarahnya ya. Kemasan itu kan memainkan peranan penting dalam keseimbangan kekuatan di Eropa. Memang pengemasan pada awal abad ke-16 menunjukkan bahwa wadah kontainer, botol, dan kotak itu digunakan untuk memberikan nilai yang lebih tinggi untuk semua jenis produk, baik makanan, minuman, dan juga produk rumah tangga. Nah, pada tahun 1795, pemerintah Napoleon Prancis mengumumkan gitu ya, akan memberikan hadiah sebesar 12.000 franc atau sekitar 2.500 dolar atau sekitar 37 juta rupiah kepada siapapun yang dapat mengembangkan cara untuk mengawetkan makanan untuk waktu yang lama. Bayangkan di tahun 1700-an dapat uang 37 juta. Mungkin rumah pada saat itu harganya 10 juta gitu ya. Jadi ini nilai yang sangat besar. Nah, jika tercapai cara mengembangkan atau mengembangkan cara mengawetkan makanan untuk waktu yang lama, jika berhasil, ini akan memberi Prancis keuntungan militer dengan memberi pasukan kemampuan untuk bergerak cepat ya ke wilayah baru tanpa khawatir tentang persiapan makanan. Jadi seseorang bernama Nicolas Appert
bekerja mengembangkan segel kedap udara pada toples kaca, lalu menyempurnakannya pada tahun 1810 dan diberikan paten pada tahun yang sama. Namun, di Inggris, hak paten ini diberikan untuk kaleng, yang juga mengenyangkan makanan di lingkungan kedap udara. Jadi sebelumnya, di Prancis, itu teknologi kedap udaranya ini tidak pada kaleng ya, tetapi pada toples kaca. Dan di Inggris, hak patennya ini diberikan kepada kaleng ya. Jadi mengapa makanan kaleng itu bisa awet dalam waktu yang lama? Karena dia kedap udara. Kayak gitu. Kalau kalian perhatikan saat ini kemasan kaleng tuh banyak sekali, mulai dari jagung kaleng, jamur, sarden, buah kaleng, yang bisa tahan lama di suhu ruang. Itu karena ada teknologi kedap udaranya. Kemudian beralih ke tahun 1817, di Inggris ditemukan box atau kotak karton yang pertama. Beralih ke tahun 1844, di Inggris juga lahirlah paperback komersial pertama. Lalu di tahun 1858, di USA, seseorang bernama Gail Borden ini mengembangkan susu kental manis. Jadi ada produk yang namanya susu kental manis. Kenapa? Karena pada tahun ini di New York itu ada suatu masalah ya, masalah kontaminasi susu besar-besaran dari sapi yang terlalu dekat dengan kota. Mungkin sapi tersebut mengkonsumsi limbah gitu ya sehingga terkontaminasi. Tetapi Gail Borden ini memiliki peternakan dan sapi dia itu berada jauh ya dari perkotaan sehingga produknya ini tidak terpengaruh. Maksudnya hasil susunya ini tidak terkontaminasi. Produk susu kental manis buatan Borden Dairy, nama brandnya ya, dapat dikirim dengan mudah dan tetap segar tanpa perlu didinginkan. Yang terpenting tetap aman. Jadi Borden dengan cepat melihat peluang dan memposisikan produknya sebagai produk yang bersih dan murni. Ya, ini awal mula branding ya. Dia melihat peluang di saat persepsi orang tentang susu itu negatif karena mengalami kontaminasi. Nah, dia melihat peluang itu, dia mulai memposisikan produknya ini sebagai produk yang bersih dan murni, yang jauh dari kontaminasi. Kemudian seiring berjalannya waktu, konsumen tuh mulai mempercayai produknya ya, adanya trust gitu, karena merasa produk tersebut jauh lebih aman dari susu segar. Lalu beralih ke 1865 ya, pembuka kaleng ditemukan, karena banyak sekali produk-produk kaleng bermunculan, juga produknya Borden Dairy ini ya, ini kan susu kental manis juga dalam kemasan kaleng. Nah, tadi sudah dibahas tentang kepercayaan konsumen ya. Sekarang kita bahas icons of trust and safety. Revolusi industri abad ke-19 itu membawa serta perpindahan massa dari sawah atau pertanian ke kota. Jadi hal ini menciptakan lingkungan di mana kemasan itu dapat berkembang ya. Seiring dengan pengemasan muncul pula peningkatan popularitas merek seperti Borden yang tadi, kemudian Quaker yang Quaker Oats itu ya, kemudian Campbell's dan juga Coca-Cola. Iklan zaman dulu itu berperan dalam memberikan brand personality dan meyakinkan publik akan kualitasnya, seperti misalkan segar, steril, bebas kuman, intinya terpercaya gitu ya. Jadi ini advertising itu sangat berperan ya terhadap brand personality pada saat itu. Karena touch point-nya ya advertising. Kalau sekarang touch point macam-macam ya, bisa sampai pada media sosial, tapi pada zaman itu tentunya advertising. Nah, ini menghasilkan trust atau kepercayaan ya, yang tidak dapat ditandingi dengan lingkungan toko yang kotor dan tidak sehat di tahun 1800-an. Kaleng, botol, dan kotak yang diberi gambar itu memiliki kesan memiliki kesan tertentu. Jadi itu merupakan ikon dari suatu kepercayaan dan keamanan yang dapat dikenali. Jadi kalau kemasan memiliki gambar tertentu, itu bisa menciptakan persepsi, oh aku percaya akan gambar ini, bahwa
isinya ini steril, isinya ini terjamin, isinya ini bebas kuman, gitu. Jadi inilah bagaimana gambar dari suatu kemasan itu bisa menjadi ikon ya dari suatu kepercayaan dan keamanan. Bahkan sampai sekarang pun ya, kalau misalkan kita membeli suatu makanan misalkan, katakanlah yaitu tadi, misalkan susu sapi. Nah, kalau kemasannya itu plastik begitu saja, kan kita tidak bisa melihat bahwa, oh ini isinya terjamin, ini pasti aman, kayak gitu. Kita nggak percaya gitu ya. Tetapi kalau misalkan kemasannya itu memiliki muatan gambar-gambar, apalagi ada brand-nya gitu ya, brand misalkan Nestle atau Diamond, kayak gitu, maka kita punya rasa aman untuk mengkonsumsi produk tersebut. Kita punya rasa percaya bahwa produk tersebut merupakan produk yang bagus. Nah, beralih di tahun 1866 di USA, ini adalah awal mula penggunaan branding pada kemasan. Brandnya adalah Smith Brothers. Ini adalah merek dari obat batuk. Kemudian tahun 1867 di USA juga, ini diciptakan suatu teknologi yang bisa mencetak pada wadah logam. Dan ini untuk brand Dr. Lyons. Kemudian beralih lagi, ada istilah yang namanya marketing. Jadi pada akhir tahun 1800-an, telah terlihat kemajuan dalam otomasi, percetakan, transportasi, dan material yang memungkinkan barang dalam kemasan ditawarkan ke semua kelompok ekonomi dan dikirim ke seluruh dunia. Jadi ini ilmu marketing mulai berkembang ya, mulai dikenali yang namanya segmentasi. Jadi segmentasi market, kemudian setiap segmentasi itu ketika diberikan kemasan yang berbeda sesuai dengan segmentasinya itu lebih efektif. Seseorang bernama ini ya, Henry Parson Crowell, dia ini merupakan penemu dari perusahaan Quaker Oats, itu adalah salah satu orang pertama yang menggunakan metode pemasaran modern, yaitu pemasaran dengan menilai lingkungan dan juga customer konsumen potensial. Jadi seperti yang kalian pelajari di branding juga ya, kalau mau membranding suatu produk, kita harus melakukan segmentasi, kemudian kita harus mentarget, oh marketnya yang mau ditarget untuk produk ini adalah market X, kayak gitu. Dengan variabel tertentu, secara geografis, secara demografi, secara behavioral, dan lifestyle, kemudian diberi pesan komunikasi yang sesuai dengan kelompok tersebut. Nah, kita beralih lagi di tahun 1916 di USA, ini mulai diperkenalkan bentuk botol yang unik ya dari Coca-Cola. Jadi Coca-Cola memperkenalkan bentuk botol yang distinct atau khas. Lalu di tahun 1930 di Massachusetts ini memulai penjualan eceran dari produk makanan beku. Jadi makanan yang natural saat ini tidak hanya dijual, diawetkan di kaleng, tetapi bisa juga dijual atau dipasarkan dalam bentuk yang beku. Maka dari itu material harus mendukung daya tahannya di freezer itu tadi ya, misalkan di ruangan yang membuat makanan tersebut beku, dan kemasan material dari kemasan itu harus mendukung proses pembekuan makanan ini. Sehingga ketika disebarkan, dia tidak, misalkan tintanya luntur atau apa gitu ya, atau misalkan pakai kertas, terus kertasnya jadi sobek karena basah, karena mencair, dan sebagainya. Lalu di tahun 1937, di Oklahoma, lahirlah keranjang belanja pertama yang terinspirasi dari 2 buah kursi lipat. Kalau kalian lihat di sini, ini seperti kursi lipat 2 buah, kemudian ada keranjangnya. Kenapa ada keranjang belanja? Karena mulai dibuka toko gitu ya. Kemudian produk-produk mulai dipajang di rak, lalu konsumen bisa membeli barang tersebut. Di tahun 1950 di Nebraska, ketika penjualan makanan beku itu semakin berkembang,
seseorang bernama Swanson memperkenalkan TV dinner yang pertama. TV dinner itu adalah makanan siap saji yang membutuhkan pemanasan ya sebelum siap untuk dimakan. Jadi kalau misalkan ini beku, kemudian hanya perlu dipanaskan mungkin di microwave atau dikukus, kemudian dia sudah siap saji. Itu namanya TV dinner. Jadi bagaimana kemasan ini mendukung pemanasan? Bagaimana material kemasan yang digunakan ini bisa tahan panas sehingga mendukung fungsinya ya. Lalu beralih di tahun 1970, di California diciptakan simbol daur ulang. Jadi kalau misalkan ada kemasan yang memiliki simbol ini, itu artinya kemasan itu terbuat dari serat atau fiber yang dapat didaur ulang. Lalu di tahun 1973 di Ohio, barcode pertama muncul pada produk permen karet dengan brand Wrigley. Lalu di tahun 1974 di Kentucky, Stay on Tap ditemukan dan dikenalkan oleh perusahaan Fall City Brewing. Jadi Stay on Tap itu ketika kemasan ini dibuka, maka tutupnya tuh tetap berada di badan kemasan ini gitu ya. Jadi tidak terlepas. Karena awal mulanya desain tutup kemasan minuman kaleng seperti ini itu bisa terbuka seluruhnya, kemudian tutupnya dibuang seperti itu. Desain seperti ini, stay on tap ini mengurangi cedera gitu ya. Jadi ketika desain awal, tab-nya ini bisa dibuka, dan kalau kalian tahu, kaleng yang dibuka itu kan pinggirannya tajam, jadi memungkinkan tangan tuh luka. Tapi dengan desain ini, bisa mengurangi cedera karena tangannya tidak luka, dan juga bisa mengurangi sampah di pinggir jalan, yang disebabkan oleh tutup yang bisa dilepas. Jadi kalian bayangkan desain awal dari minuman kaleng ini, ketika tutupnya dibuka, lepas, lalu kan produknya diminum, tutupnya biasanya dibuang sembarangan, lalu ketika selesai minum, baru kalengnya ini dibuang di tempat sampah, seperti itu. Jadi karena adanya masalah itu, sampah-sampah tutup berserakan, maka diciptakanlah stay on tap. Stay on tap itu ini ya, seperti ini. Ketika dibuka, tutupnya masih stay gitu ya pada kemasan ini. Kemudian beralih ke tahun 1977 di USA, diciptakanlah plastik PETE yang lebih kedap, yang digunakan untuk membuat atau mengemas botol soda. Jadi kalau kalian tahu, kemasan PETE ini adalah kemasan plastik berkode 1. Kalau misalkan kalian punya botol kemasan air mineral, nah itu PETE ya, jadi cirinya dia agak tipis dan juga bening, biasanya untuk kemasan air mineral. Bisa dilihat di bagian bawah kemasan tersebut, plastik tersebut, terdapat kode 1, yaitu kode PETE ya. Jadi plastik tersebut itu terbuat dari bahan kimia yang bernama polyethylene terephthalate. Ya seperti itu ya intinya. Pokoknya bahannya seperti itu. Jadi pada tahun ini diciptakanlah botol plastik yang kedap sehingga bisa membungkus soda. Karena sebelumnya soda itu dibungkus di kaleng, karena kaleng itu kedap, nah sekarang plastik ini bisa kedap. Lalu beralih di tahun 1980 di Texas, ini telah dibuka supermarket dari natural foods atau makanan alami ya, yang pertama. Jadi makanan alami itu dikemas, diawetkan, kayak misalkan jagung, jamur, terus apalagi banyak lagi ya. Pokoknya produk-produk yang berasal dari bahan yang alami, dia dikemas, kemudian dijual di supermarket. Jadi supermarket itu kan pengertiannya adalah super ya, jadi supermarket, jadi market yang besar yang merupakan tempat produk itu dijual, lalu cara membelinya tuh self-service gitu. Jadi ngambil sendiri, kemudian ditaruh di keranjang belanja, kemudian dilanjutkan ke pembayaran.
Lalu di tahun 2007, ini sudah berselang 27 tahun ya, sejak dibukanya supermarket ini, adanya isu global warming, karena semakin banyak sampah yang dihasilkan dari packaging. Jadi itu isu global warming ya. Terus itulah yang membuat para manusia di muka bumi ini mulai berpikir ya, tentang bagaimana menciptakan kemasan refill. Jadi kalau sudah beli botolnya, nanti pembelian kedua itu bisa beli refillnya saja. Kemudian kemasan-kemasan dengan berbahan dari bahan-bahan daur ulang. Kemudian menggunakan tinta yang berbasis kedelai gitu ya, jadi dia lebih ramah lingkungan. Intinya sekarang ini packaging itu lebih diarahkan ke isu global warming ini ya. Jadi bagaimana menciptakan kemasan yang misalnya biodegradable atau mengurangi komponen yang tidak perlu gitu ya untuk produk-produk sehari-hari, dan juga penggunaan kemasan refill untuk pembelian kedua dan seterusnya. Baik, kita lanjut pada topik ini ya. Brands evolve and differentiate to create choice. Sekarang ini banyak, maksudnya pada saat itu ya, ada rak-rak yang penuh dengan banyak produk komoditas. Jadi cluttered itu penuh sesak dengan produk komoditas. Kemasan itu berfungsi sebagai satu-satunya elemen yang nyata atau tangible untuk memposisikan dan membedakan brand dari produk para pesaingnya. Karena di supermarket itu kan self-service ya, jadi kemasan itu, jadi bagaimana cara menjelaskan kelebihan suatu produk ya, caranya adalah melalui kemasan. Periklanan atau advertising menciptakan brand awareness dan keinginan atau desire ya akan produk. Tetapi begitu konsumen melihat rak tersebut, misalkan ada advertising tentang apa ya, potato chips gitu misalkan. Jadi seseorang melihat advertising potato chips, kemudian terbentuklah awareness, lalu keinginan untuk membeli produk tersebut. Kemudian seseorang ini pergi ke toko dan dia berdiri di depan rak tersebut. Lalu konsumen tersebut melihat rak yang penuh dengan bermacam-macam produk. Lalu dia mulai tergoda oleh banyaknya produk serupa yang bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Tanpa kemasan, produk tidak dapat dibedakan dari para pesaingnya. Jadi ini peran kemasan penting ya, supaya ketika ada seseorang yang berdiri di rak kemasan tersebut, kemasan harus mampu berlomba, bersaing dengan kompetitor untuk membuat konsumen ini melakukan keputusan pembelian terhadap produk yang di branding ya, yang didesain kemasannya. Nah, tanpa kemasan, produk itu akan terlihat seperti ini. Who can tell which is which? Siapa yang bisa ngasih tahu kalau produk ini itu brandnya apa, lalu produk ini itu brandnya apa? Nggak bisa ya. Kemudian siapa yang bisa ngasih tahu mana produk yang lebih kualitasnya lebih baik, mana produk yang lebih manis, mana produk yang rendah lemak, dan seterusnya. Jadi tidak ada informasi pada produk ini. Nah, di situ peran kemasan penting ya. Kita beralih ke topik connection to brand, hubungan dengan brand ya, branding. Kemasan itu atau packaging design itu sangat berhubungan dengan brand. Diawali dari pada akhir tahun 1950-an, lingkungan retail itu berubah dengan diperkenalkannya supermarket. Supermarket itu sudah tadi dijelaskan ya. Jadi sebuah toko self-service yang besar, yang menjual produk makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Kemudian supermarket itu menimbulkan ledakan produk baru dan mengacaukan pasar. Mengacaukan pasar tuh mungkin artinya bukan kacau balau, tetapi sangat banyak produk baru bermunculan dan pesan komunikasi itu menjadi sangat banyak dan membingungkan konsumen ya. Lalu menyebabkan ilmu branding itu berkembang juga menjadi industri yang mapan. Jadi
branding itu menjadi suatu industri branding gitu ya, karena sangat dibutuhkan. Mulai dari psikologi tentang perilaku konsumen, kemudian buying habits atau kebiasaan membeli, lalu produk loyalty atau loyalitas produk, itu dipelajari dan dianalisis gitu untuk memberikan wawasan baru kepada pemasar dan juga desainer tentang apa yang mendorong pembelian. Istilah seperti brand personality dan juga brand essence itu digunakan untuk menjelaskan metodologi dan disiplin ilmu baru yang telah diadopsi. Ini membuka jalan bagi branding dan pengemasan untuk menyelami lingkup budaya masyarakat. Dalam pasar yang saat ini ya, jadi cluttered, penuh dan berantakan. Packaging terus berkembang dan menjadi lebih canggih. Penelitian menunjukkan bahwa brand image tertentu yang disampaikan melalui kemasan akan menarik bagi segmen demografi konsumen tertentu juga. Jadi intinya beda segmen, beda brand image, beda brand personality. Nah, riset pasar tentang perilaku konsumen bersama dengan analisis demografis, psikografis, semuanya digunakan untuk memposisikan brand dan menyempurnakan kemasan produk. Ketika kemasan yang dihasilkan menarik perhatian konsumen, brand tersebut bisa langsung dikenali. Ini contoh ya, contoh dari kaitannya brand dengan desain kemasan. Kalau kalian lihat gambar ini, apakah kalian tahu ini merek apa, kayak gitu, brand dari apa? Ini adalah merek atau brand dari suatu produk garam ya, Morton Salt tentunya, dan ini tidak ada di Indonesia, jadi wajar kalau kalian tidak mengetahui. Tapi produk ini begitu populer, dan sampai sekarang tetap menjadi produk yang banyak diminati ya, Morton Salt. Yang akan kita lihat di sini adalah elemen visualnya dari brand ya, menggunakan ilustrasi gadis yang membawa payung seperti ini. Di tahun 1914, gambar yang digunakan seperti ini. Lalu 1921 seperti ini, 1956 seperti ini, dan sekarang 1968 seperti ini. Maksudnya yang saat ini dipakai adalah dari tahun 1968. Kalau kalian perhatikan, gambar ini, gadis dengan payung ini, itu telah diperbarui dan dimodernisasi dengan perubahan waktu dan style. Kalau kita lihat beda banget ya, ini kayak Morton Salt girl-nya ini masih kecil, kemudian sekarang sudah remaja. Tapi melalui transformasinya, gambar itu tetap mempertahankan bentuk aslinya, tetap seorang gadis yang membawa garam, lalu dia pakai payung karena hujan. Kayak gitu. Karena apa? Karena brand ini memiliki equity yang kuat ya. Nah, ini produknya yang sekarang ada bermacam-macam garam, ada sea salt yang fine, ada sea salt yang kasar, dan seterusnya. Nah, ini case study-nya kalian bisa baca di thedailine.com. Ini ya, ini menggunakan desain yang maksudnya gambar yang terakhir, tapi lebih di-refine lagi untuk percetakan yang sesuai dengan teknologi saat ini. Ini produk-produknya. Kalau kalian lihat icon ini, gambar ini akan selalu muncul pada setiap produknya ya. Oke, kita kembali lagi ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah produk Quaker Oats. Brand Quaker yang ikonik ya. Siapa yang tidak tahu brand ini? Pasti semuanya tahu karena iklannya di mana-mana, terus mungkin orang tua kita juga mengkonsumsi, kayak gitu. Brand ini tetap setia pada heritage-nya. Heritage atau warisannya apa? Ya ini, icon dari pria ini ya. Pria ini namanya siapa? Ternyata namanya Larry. Nah, Larry ini sudah ada sejak kemasan yang dahulu kala. Seperti ini ya ilustrasinya. Jadi brand ini berkembang dari waktu ke waktu
tapi tidak pernah melupakan ekuitas brand dari Quaker itu sendiri, atau brand equity ya. Apa itu brand equity? Brand equity itu adalah nilai komersial yang berasal dari persepsi konsumen tentang nama brand suatu produk tertentu. Jadi kita bisa bilang brand equity yang kuat itu artinya nilai komersialnya tinggi, persepsi konsumen sangat positif, lalu brand experience juga positif. Jadi kita bilang brand equity-nya kuat. Kenapa gambar ini dipajang terus? Karena mereka tahu kalau konsumen melihat gambar ini, dia akan melihat nilai yang tinggi gitu ya dari produk ini, kepercayaan yang tinggi, trust yang tinggi, rasa aman yang tinggi. Kalau konsumsi produk ini adalah produk yang sehat, aman, dan terjamin gitu ya. Karena sudah sejak dahulu produk ini dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jadi kenyamanan konsumen bersama dengan nutrisi dan perubahan gaya hidup telah diadopsi. Jadi kalau kalian mengikuti ya iklan Quaker Oats mulai dari iklan yang strateginya itu keluarga sehat, sampai menurunkan kolesterol, sampai ke jantung sehat. Jadi tema marketingnya itu bermacam-macam, tetapi ikon ini tetap dipakai. Brand ini tetap mempertahankan elemen desain inti yang sangat mudah dikenali, yaitu si Larry ini ya. Nah, yang terakhir ini adalah rebrandingnya yang terakhir gitu ya. Larry ini tetap dipakai, walaupun memang lebih lebih diperbaiki kayak gitu. Maksudnya bukan diperbaiki, di-refine. Jadi Larry ini 5 pound loss gitu ya. Jadi dia telah turun berat badannya sebanyak 5 pon. 5 pon itu 2,5 kilo. Jadi kalau kalian lihat Larry di sini lebih cabi ya, lebih gemuk. Kalau yang ini dia kurusan. Mungkin karena telah mengkonsumsi produk ini dan dia kolesterolnya turun gitu ya, berat badannya turun sehingga dia jauh lebih fit, lebih langsing kayak gitu. Karena kalau melihat ini, wah kok persepsinya dia agak cabi, agak gemuk ya. Jadi dia mau diperbarui ke ke orang yang lebih kurus kayak gitu. Larry-nya lebih kurus, beratnya lebih turun. Tetapi icon ini tetap dipakai ya, karena ya dari icon inilah masyarakat bisa membuat persepsi yang baik terhadap produk ini. Ceritanya bisa dilihat di link ini ya, saya sediakan link. Kemudian silakan baca case study-nya. Jadi before-nya seperti ini, cabi ya, kelihatan gemuk ya, kelihatan kayak mungkin kolesterolnya lebih tinggi daripada yang ini. Nah, ini after-nya. Coba saya minimize, biar before after-nya kelihatan. Nah, kelihatan kan bedanya. Tapi tetap yang dipakai adalah icon ini. Oke. Nah, itulah dua contoh di mana brand sangat berhubungan dengan desain kemasan saat ini ya. Nah, baik, slide ini merupakan akhir dari pembahasan topik ini. Terima kasih telah hadir dan menyimak penjelasan yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman tentang packaging design dan desain kemasan. Jika ada pertanyaan, bisa diketikkan pada Hangout ya, nanti akan saya jawab pada Hangout tersebut. Oke, see you on the next class and thank you.